Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah mencurahkan ketentraman, kedamaian, melimpahkan keimanan kepada kita. Begitu pula Allah melimpahkan kesehatan sehingga pada hari ini insya Allah kita bisa menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku, umat Islam, warga Masjid Al-Quran dimanapun kalian berada, hari ini masih bulan Syawal, maka izinkan saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah Bapak Ibu semua saudaraku. Selanjutnya ketika bicara bulan Syawal, kata Syawal tentu yang dikenal Syawal itu tidak hanya nama bulan, tetapi yang mengalami Syawal adalah kita, penghambaan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu, izinkan saya mengajak saudaraku untuk merenungkan bersama tentang bagaimana mensyawalkan penghambaan diri kita kepada Allah saat pandemi COVID-19 ini. Prinsip yang perlu kita pegang adalah man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabihun. Wa man kana yaumuhu mithla min amsi fa huwa khasirun. Wa man kana yaumuhu su'an min amsi fa huwa mal'un. Barang siapa yang saat ini pasca Ramadan masuk bulan Syawal ini, ketaatan kita bertambah, akidah kita makin kuat, keimanan kita semakin kuat, ibadah kita tambah semangat dan seterusnya, hati kita makin bersih, maka insya Allah yang semacam itu kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tetapi apabila tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, sama saja antara kemarin dan sekarang, maka itu termasuk orang-orang yang rugi, gitu ya. Apalagi bahkan pada saat ini justru menurun, lebih buruk. Fahuwa mal'unun, dia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang berbahagia, selanjutnya yang perlu kita pahami bahwa dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang Syawal, tentang bagaimana hamba Allah meningkatkan diri, mensyawalkan diri. Di antaranya pada surat Al-Anfal ayat 2 Allah katakan, wa idza tulaj alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini potongan ayat surat Al-Anfal ayat 2. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran, dan tentu dilengkapi dengan hadis-hadis yang sahih maka bertambah iman mereka karenanya. Jadi tentu konteksnya adalah bertambahnya iman itu dengan datang ke pengajian, baik itu pengajian langsung maupun menggunakan online mengikuti pengajian itu. Setelah difahami, diyakini dan ada etikot untuk mengamalkannya, maka tumbuhlah zadathum imana. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah lah kita bertawakal. Nah, pada surat Al-Fat surat ke-48 ayat 4 Allah katakan, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan keterangan, ketentraman pada orang-orang beriman, supaya bagaimana mereka bertambah di samping kemana mereka yang telah ada, maka keimanan itu al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, Oleh karena itu marilah kita perhatikan diri kita supaya kita memiliki keimanan yang bertambah. Selanjutnya saudaraku, dalam surat Al-Isra 109 Allah katakan, wa yakhiruna lil atqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk.
Itu beberapa ayat yang terkait dengan Syawal ya, baik itu Syawal keimanannya ya, Syawal ya bertambah khusyuk ya, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, apa yang perlu kita ya tingkatkan, ya kita syawalkan pada saat pandemi COVID-19 ini, ya terutama adalah masalah sabar. Kita tingkatkan kesabaran kita ya. Dari Su'aib bin Sinan radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaan membawa kepada kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya pada seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan kesenangan, kesuksesan, keberhasilan, dia bersyukur, maka syukurnya itu baik baginya. Dan apabila dia ditambah kesusahan saat ini, manusia termasuk kita bangsa Indonesia, umat Islam, juga mengalami kesusahan karena COVID-19. Maka solusinya adalah kita bersabar. Dan sabar itu baik bagi kita. Hadis Sahih riwayat Muslim nomor 2999. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana meningkatkan kesabaran, mensyawal kesabaran? Allah menerangkan dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan tingkatkanlah kesabaranmu dan waspadalah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ayat ini merupakan seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman, adalah mereka itu bersabar dan meningkatkan kesabaran. Ini berarti sabar itu ada grade, ada tingkatan. Masing-masing orang memiliki kesabaran yang berbeda-beda. Maka kita diperintahkan untuk meningkatkan, mensyawalkan kesabaran itu, serta bertakwa kepada Allah agar kita mendapatkan keberuntungan. Orang yang beruntung, bertakwa, dan senantiasa meningkatkan kesabarannya. Pada ayat itu ada kata warobitu. Robitu artinya waspada, hati-hati ya, waspada, hati-hati. Termasuk implementasinya pada saat ini ada istilah social distancing, menjaga jarak dari orang lain ya, begitu pula menggunakan masker, menjaga stamina kesehatan dengan cuci tangan, dengan berolahraga, ya, dengan makan yang halalan thayyibah, ya, termasuk juga menghindari makan yang berlebihan atau boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, ya, karena pemboros itu adalah saudara setan. Nah, social distancing, menggunakan masker, menjaga stamina, cuci tangan, olahraga, ya makan yang halal thayyibah itu merupakan ya praktek dari warobitu, waspada, menjaga kesehatan jasmani, ya, menjaga kesehatan jasmani itu merupakan suatu kewajiban pada diri seorang mukmin. Saudara-saudaraku, sabar yang dikehendaki Allah adalah sabar yang berkualitas. Sampai Allah itu menerangkan kata sabar itu sampai 90 kali dalam Al-Quran. Sabar yang bagaimana, yang bermutu itu Allah katakan fasbir sabrun jamila, maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Maka sabar yang baik itu tentu merupakan satu seruan kepada hamba-hamba yang dicintai Allah, ya, pada dalam kondisi yang tidak luput dari dinamika kehidupan. Ada itu tantangan, ya, ada ujian, bahkan itu ancaman baik ringan ataupun berat. Jadi sabrun jamilah itu dimiliki oleh orang yang imannya teguh. Orang yang imannya teguh itu kepribadiannya tangguh. Indikator orang yang kepribadian tangguh itu tidak mudah mengeluh. Sebab dengan mengeluh, maka suasana menjadi keruh. Ya, fokus, ya, bahkan kemudian menyalahkan sana sini, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah dan sebagainya, ya, sehingga kurang produktif. Yang efektif adalah kita, ya, fokus
mengembangkan diri, meningkatkan, mensyawalkan diri, penghambaan diri kita kepada Allah. Baik itu meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kesehatan jasmani kita, meningkatkan ya kinerja dalam rangka kita mencari rezeki, meningkatkan strategi. Apabila pekerjaan kita terhambat karena ini ya pandemi COVID-19 ini, maka kita ya fattakullah, bertakwa pada Allah, wa idza amatu bisain fatu minum mastata'tum. Apabila kita diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu termasuk dalam rangka mencari ya penghasilan, ya mencari karunia Allah, adalah kita kerjakan mastata'tum, kembangkan ide-ide ya, mencari ya inspirasi pekerjaan-pekerjaan yang lain dengan harapan agar walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini insya Allah kita tetap mendapatkan penghasilan sehingga kita bisa menjalani kehidupan, bisa membayar zakat, infak dan seterusnya. Allah katakan waladabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat ini sangat tepat untuk kita implementasi pada saat-saat sekarang ini, pandemi COVID-19. Kita diuji dengan rasa khauf, rasa khawatir kalau jasmani kita, keluarga kita terjangkit ya virus corona. Kita kemudian ada yang merasakan lapar, ya, ada pula lain kekurangan penghasilan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Wabasyir sabir itu adalah solusi, adalah kita bersabar. Orang yang seperti itu bagaimana? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita dahulu tidak ada dan dilahirkan besar ya, dan insya Allah kembali kepada Allah. Begitu pula virus corona, bakteri gitu ya. Semua yang ada di jagat raya ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Akan segera sirna, mudah-mudahan begitu. Maka solusinya adalah, yang paling penting adalah kita bersabar, waspada, dan kita senantiasa husnudon. Selanjutnya aplikasinya adalah kita bersabar, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajh wala ta'tu'anaka anhum. Adalah kita bersabar, berkumpul bersama, berkegiatan bersama orang-orang yang hidupnya mencari ridha Allah, orang-orang beriman, warga ngaji gitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan adalah kita saling bantu-bantu, ta'aruf, tafahum, ta'aful, ta'awun. Kita bantu-bantu saudara kita yang membuat produk baru, membuat makanan dan sebagainya, ya untuk tetap mendapat penghasilan. Kita saling bantu-membantu, kita larisi, kita ngelari bahasa Jawanya. Kita membeli produknya sehingga ya saudara kita itu mendapatkan penghasilan. Kita bantu, kita larisi, kita doakan, kita dukung. Sehingga produk itu dari kita untuk kita. Syukur-syukur saudara kita tadi kemudian tetap sukses dalam mengembangkan perekonomian. Kita yakin ya, kita yakin pada Allah bahwa Allah akan melimpahkan perlu pada kita. Selanjutnya wa ala rabbihim yatawakkalun, adalah kita bertawakal pada Allah setelah kita berikhtiar, memaksimalkan ikhtiar, kita bersabar dan kita bertawakal pada Allah. Wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, gitu ya. Jadi dalam hal ini kita diperintah untuk bermusyawarah, mengembangkan perekonomian baik bersama tim ekonomi gitu ya. Kita musyawarahkan apa yang perlu kita buat produknya dan kita bersama-sama membelinya gitu ya. Kita hidup dalam kebersamaan ya. Kita kembangkan ide-ide secara kebersamaan dan kita sama-sama membeli larisi begitu. Saudaraku, kita kembangkan ya, bagaimana kita mampu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tentang bagaimana bahwa rezeki itu akan dilimpahkan tentu terutama kepada hamba-hamba yang senantiasa takarrub. Salah satu adalah dengan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak as-sayab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan sholat tahajud itu Allah akan mengangkat derajatnya.
Yang perlu kita evaluasi adalah sholat tahajud bagi kita itu pada grade yang mana. Ini dalam rangka mensyawalkan diri, mensyawalkan takarub kita kepada Allah. Ya, kalau ya, tahajud kita sudah mencapai yang selalu, ini yang optimal, ini bagus. Ya, di bawahnya selalu itu adalah sering. Di bawahnya sering itu kadang-kadang. Di bawah kadang-kadang itu pernah. Di bawah pernah itu ya tidak pernah. Maka apabila sholat tahajud itu kita baru pada level pada sekedar pernah, kita safalkan menjadi sering. Ya, selanjutnya tahajud sudah sering, kita tingkatkan menjadi selalu. Sehingga kita semakin dekat kepada Allah. Maka nasrullah, pertolongan Allah itu semakin dekat pada kita. Kita yakin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasyir. Kita yakin bahwa Allah cukup menjadi penolong kita. Yakin Allah akan melimpahkan kesehatan, memberikan kelonggaran rezeki kepada kita. Sehingga kita pada masa pandemi COVID-19 ini insya Allah tetap tenang, tentram, damai, bahagia. Sehingga kita bisa fokus beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita perjuangkan, mudah-mudahan Allah meridhoi dan mengabulkannya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.